Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai penegakan hukum dalam kasus lingkungan hidup. Selamat menyaksikan. Penegakan hukum terhadap lingkungan hidup. Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan law enforcement, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtshandhaving, dan jika kita konteskan dengan Indonesia disebut dengan hukum pidana. Lalu dalam kasus lingkungan hidup disebut dengan hukum lingkungan. Lalu apa sih lingkungan hidup itu sendiri? Lingkungan hidup menurut Otto Semarwoto bahwasanya adalah tempat tinggal makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang ada di dalamnya. Lalu unsur-unsur dari makhluk hidup itu ada dua. Yang pertama itu unsur abiotik dan unsur biotik. Unsur abiotik adalah makhluk tak hidup dan unsur biotik adalah makhluk hidup, di mana makhluk hidup dan makhluk tak hidup ini saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian adapun jenis-jenis lingkungan hidup itu dibagi menjadi 3. Yang pertama lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah lingkungan yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan, seperti adanya musim, curah hujan, panas, dan sebagainya. Sedangkan lingkungan sosial adalah tempat berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat dengan sengaja maupun tidak disengaja oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti rumah, penghijauan, dan sebagainya. Lalu, adanya penegakan hukum ini dapat dijadikan sebagai mata rantai dalam siklus pengelolaan lingkungan hidup dengan cara menentukan urutan perundang-undangan, penetapan standar, pemberian izin, penetapan, dan penegakan hukum yang nantinya akan memberikan perlindungan terhadap proses pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu tentang perbandingan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang lingkungan hidup. Antara lain yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Pada dasarnya, Undang-Undang Lingkungan Hidup merupakan sumber hukum formal dan juga sekaligus menjadi payung pertama dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam konteks hukum modern, dan juga sekaligus menjadi era pembidangan hukum baru, yaitu hukum lingkungan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ini, tepatnya pada pasal 4, terdapat tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama adalah tercapainya hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Nah, yang kedua adalah terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga adalah terwujudnya hubungan manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup. Yang keempat, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir adalah terlindunginya negara dari dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup atau sering disingkat dengan UU PLH. Pada tanggal 19 September 1997 disahkanlah undang-undang tersebut dengan adanya kompleks ataupun komprehensif terhadap undang-undang tersebut. Nah, di dalam undang-undang tersebut terdapat 31 pasal dan 58 ayat. Nah, hal tersebut dengan adanya undang-undang tersebut untuk menguatkan undang-undang yang telah disahkannya. Selanjutnya undang-undang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, undang-undang ini disahkan pada tanggal 3 Oktober tahun 2009. Undang-undang ini disahkan karena dengan adanya berbagai masalah terhadap kelestarian lingkungan. Salah satu diantaranya adalah penurunan keanekaragaman hayati, yang kedua adalah kebakaran hutan, dan ketiga adalah pencemaran lingkungan hidup, terkhususnya di bidang persampahan.
Undang-undang ini dibuat untuk menegaskan bahwa undang-undang tersebut akan memuatkan dengan lahirnya undang-undang tersebut. Hal ini disebabkan dengan adanya berbagai masalah dan juga untuk berkelanjutan terhadap penyelesaian masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, sumber hukum mengenai lingkungan hidup. Nah, sumber hukum mengenai lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, secara garis besar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai tentang upaya melestarikan lingkungan, tepatnya dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, juga dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tujuan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama yakni melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kerusakan. Nah, kemudian yang kedua yakni menjamin kesehatan, keselamatan serta kehidupan manusia. Nah, kemudian yang ketiga yakni menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk hidup dan keberlangsungan ekosistem. Kemudian yang keempat yakni menjamin sumber daya alam baik untuk generasi masa kini maupun untuk generasi masa depan. Kemudian yang kelima yakni menggunakan sumber daya alam secara baik. Nah, kemudian yang terakhir yakni menghilangkan isu lingkungan global. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tepatnya dalam pasal 5, berisi tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melakukan 3 teknik atau 3 tahapan. Yang pertama yakni inventaris lingkungan sosial. Kemudian yang kedua yakni melakukan atau memanfaatkan wilayah ekoregions dengan mempertimbangkan berbagai hal. Nah, kemudian yang ketiga yakni penyusunan RPPLH baik di tingkat nasional, provinsi maupun di tingkat kabupaten. Nah, ada beberapa kasus mengenai lingkungan hidup yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama pencemaran air. Nah, dalam pembagian sanksinya ada terbagi menjadi 2. Yang pertama, jika sengaja menyebabkan pencemaran, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 98 ayat 1 apabila yaitu dijatuhi pidana penjara selama maksimal 3 tahun sampai 10 tahun dengan denda maksimal 3 sampai 10 miliar. Kemudian pada pasal 98 ayat 2 yaitu apabila menyebabkan luka atau bahaya kesehatan manusia, dijatuhi pidana penjara maksimal 4 sampai 12 tahun dengan denda maksimal 4 sampai 12 miliar. Kemudian pada pasal 98 ayat 3 yaitu apabila menyebabkan luka berat atau mati, maka dijatuhi pidana penjara maksimal 5 sampai 15 tahun dengan denda 5 sampai 15 tahun. Nah, yang kedua yaitu membuang limbah tanpa izin. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 104, tidak membedakan apakah perbuatan dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Hal ini dapat dipidanakan penjara selama maksimal 3 tahun dan maksimal denda 3 miliar. Nah, kasus kedua mengenai kebakaran hutan. Dalam penjatuhan pidananya terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama yaitu membakar hutan atau membuang benda-benda yang dapat menimbulkan kebakaran. Pembakaran hutan ini termasuk tindak pidana formil yang diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar untuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf D dan dijatuhi pidana penjara maksimal 3 tahun dengan denda maksimal 1 miliar untuk pelanggaran terhadap pasal 50 ayat 3 huruf I. Nah, kasus penjatuhan pidana yang kedua yaitu ketika membakar hutan atau lahan yang dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Nah, pembakaran hutan ini termasuk delik material yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan menetapkan juga bahwa perbuatan pembakaran hutan atau membakar hutan merupakan suatu tindak pidana yang tidak melihat apa akibat yang dihasilkan pembakaran tersebut dan diancam pidana maksimal 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar.
Nah, kasus yang ketiga atau yang terakhir mengenai pelanggaran pembuangan sampah. Adapun sanksinya diatur dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang membahas tentang ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum membuang atau mengimpor sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun beserta denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 3 miliar. Kemudian ayat 2 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan atau mengimpor sampah spesifik ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 5 miliar. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.